siang anak-anak. Sekarang kita akan belajar. Kita sudah memasuki tema ke-6 ya anak-anak. Kita sudah memasuki tema ke-6 tentang merawat hewan dan tumbuhan. Kali ini kita akan belajar dalam sesi ini ada beberapa tugas yang akan kamu kerjakan nanti sesuai dengan apa yang Bapak berikan tugas nantinya. Tugas ini kamu kerjakan di rumah saja ya, karena kita sekarang kembali melaksanakan BDR. Untuk itu Bapak adakan ini videonya. Kemudian nanti dalam arahan ini tolong kamu lihat, tolong kamu perhatikan. Kita tetap bersemangat dalam belajar ya. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang pemakaian. Kita akan belajar nanti yaitu menyusun kata-kata. Yang nantinya akan kamu kerjakan di rumah. Contohnya ini ya. Hari ini Lani mendapatkan tugas bercerita. Lani bercerita tentang hewan peliharaan. Hampir semua teman Lani memperhatikan, namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Dan seterusnya sampai ke bawah kamu baca. Kemudian di sini terdapat beberapa tugas yang akan kamu kerjakan ya. Yang pertama, kamu tulis ini perintahnya. Perintahnya adalah terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama-nama yang terdapat dalam cerita di atas? Orang yang terdapat dalam cerita di atas dinamakan dengan tokoh. Jadi nanti ini kamu kerjakan. Ada 5 tugas yang akan kamu kerjakan. Itu yang pertama. Yang pertama tugas kamu adalah, setelah ini Bapak bagikan nanti ya. Bapak bagikan melalui video ini. Slide-nya nanti. Nah, kemudian kamu kerjakan apa yang ada di dalam tugas-tugas yang akan Bapak berikan kepada kamu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dapat kamu memperhatikan yaitunya tulisan acak atau bacaan acak atau kalimat acak. Di kalimat acak ini tidak tersusun, artinya acak tidak tersusun. Maka Bapak beri tugas menyusun kalimat itu seperti kalimat yang benar. Contoh kalimat yang benarnya. Nah, ini ibu mengerjakan Lani PR membantu. Ini kalimatnya tidak tertulis. Ini tulisannya tertulis acak atau kalimat acak. Ini kalimat acak. Jadi nanti ini kamu tulis ke dalam kalimat yang tersusun yang benar. Sebagai contoh, Amir di meja
SPO. Maka kita dapat mulainya dari nama Amir. Ya. Jadi kita tulis Amir makan di meja. Nah, ini contoh. Ini, walaupun kalimat ini salah ya. Ini contoh. Yang benarnya kamu buat kalimatnya nanti. Nah, ini Bapak hapus lagi ya. Ini ulangi lah. Ini sebagai contoh ya. Bermain Andi halaman kelereng. Ini dapat kita susun kalimatnya menjadi Amir. Kita mulai dari yang berpolakan SPO ya. Kalimat pola Indonesia adalah berpola SPO. Kita mulai dari Andi. Andi. Kemudian mulai dari Andi. Kemudian bermain. Kelereng. Ini ya lupa Bapak sedikit. Ini ada kata di sini. Ya. Amir bermain kelereng di halaman. Nah, tadinya kalimat ini tidak tersusun dengan baik atau kalimat acak, maka sekarang kita dapat menulisnya kalimat yang bagusnya atau kalimat yang sudah bagus, yaitu Andi bermain kelereng di halaman. Seperti itu nanti kamu buat ya. Ini jadi ada 5 buah tugas. 5 buah tugas yang akan Bapak berikan kepada kamu. Nanti hari Selasa kamu berikan ke sekolah. Kamu antarkan ke sekolah. Nah, itu ya tugas yang kedua. Nah, kemudian lagi kita supaya badan kita menjadi sehat, kita mengapa? Berolahraga. Supaya badan kita sehat, kita berolahraga. Olahraga yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang gerak lokomotor dan gerak non lokomotor. Gerak lokomotor dan gerak non lokomotor. Karena kita ini dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini dengan pelajaran olahraga atau PJOK ya. Nah, tadi kita sudah dalam sebentar ini Bapak sudah mengatakan bahwa kita sekarang akan belajar itu tentang olahraga. Supaya badan kita menjadi sehat, kita wajib berolahraga. Berolahraga di sini itu mengandung dengan gerakan. Gerakan kita harus bergerak dan itu tujuannya adalah supaya kita menjadi sehat. Nah, gerakan itu ada 2 macam, yaitu gerakan lokomotor dan gerakan non lokomotor. Nah, gerak lokomotor dan gerak lokomotor. Sekarang gerakan lokomotor.
lokomotor. Nah, gerakan lokomotor itu yang pertama. Yang kedua, gerakan non lokomotor. Gerak lokomotor, gerak yang berpindah tempat. Sepertinya kita berjalan, ini berpindah tempat kita itu. Jadi gerak lokomotor, gerak yang berpindah tempat. Berpindah kita dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya gerak lokomotor. Sedangkan gerakan non lokomotor, gerak yang tidak berpindah tempat. Sepertinya kita jalan di tempat. Jalan di tempat itu ada yang di bawah pinggang, ada yang di atas pinggang. Ini yang di bawah pinggang ini biasa saja. Nih. Kemudian ada lagi yang di atas pinggang atau yang disejajar dengan pinggang. Nah, ini namanya rata-rata air. Nah, ini dia. Jadi itu dua pelajaran kita mengenai olahraga. Yang pertama, gerak lokomotor, yaitu gerakan yang berpindah tempat. Sedangkan gerakan non lokomotor, gerakan yang tidak berpindah tempat. Nah, di sini ada Bapak sediakan ada beberapa gerakan yang akan kamu kerjakan nanti di rumah. Semua gerakan itu kamu kerjakan 8 hitungan. Nah, yang pertama yaitu gerakan kamu sediakan di tangan kamu itu tangan di pinggang. Tangannya di mana? Di pinggang. Nah, ini tangan di pinggang. Nah, ini tangannya di pinggang. Kemudian kamu angkat kaki kamu, dimulai dari kaki kiri. Rendah saja di bawah. Yang pertama. Sebanyak 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditutup lagi dengan kiri. Kemudian yang kedua yaitu yang sejajar. Kalau yang tadi, yang pertama tadi yang di bawah lutut, yang di bawah pinggang. Nah, sekarang yang ini gerakan yang di bawah pinggang. Sekarang yang kedua yaitu yang sama rata dengan pinggang. Nah, kita cobakan yang sama rata dengan pinggang. Nih, kita mulai dari kaki kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dari kaki kanan terakhirnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian itu gerakan tadi yang dua tadi itu gerakan yang tidak berpindah tempat. Apa nama gerakan yang tidak berpindah tempat? Yaitu non lokomotor. Sekarang yang berpindah tempat lagi. Yang berpindah tempat disebut dengan lokomotor. Gerakan yang berpindah tempat ini adalah lari. Lari kita menggunakan 2 tempat. Tempat awal disebut dengan tempat start atau mulai. Kemudian kalau kita berakhir nanti ada kata-kata finish. Finish itu artinya berhenti atau terakhir. Jadi kalau kita melakukan lari ada 2 tempat. Yang pertama dari awal dinamakan dengan start. Yang kedua di tempat yang ujungnya sebelah sana yaitu berhenti atau finish. Jadi kalau kita melakukan lari kita ada 2 tempat, yaitu tempat kita mulai
tempat kita berakhir. Tempat kita mulai disebut dengan start. Tempat kita berakhir disebut dengan finish. Nah, itu kita kalau kita berlari. Jadi kita berlari itu ada awalan, ada yang cara berdiri, ada yang cara membungkuk atau jongkok. Sekarang kita berlari cara datar, cara berdiri. Kita berlari. Itu bicara lari. Itu yang berpindah tempat disebut dengan lokomotor. Sedangkan yang berpindah tempat yang kedua adalah jalan zigzag. Jalan sebagaimana menurut huruf Z. Zigzag. Nah, jalan seperti huruf Z. Zigzag. Ini dia. Ini di sini dia awal, kemudian ke sini lagi, dan ke sini, dan seterusnya. Lari yang seperti ini atau jalan yang seperti ini disebut dengan lari zigzag. Nah, itu. Jadi itulah tentang pembelajaran kita tentang lokomotor dan non lokomotor. Lokomotor jalan atau lari yang berpindah tempat. Sedangkan non lokomotor gerakan yang tidak berpindah tempat. Nah, kemudian lagi, nah ini dia tadi. Ini start artinya permulaan, finish artinya berakhir. Tugas kamu mengenai ini, ada lagi tugas kamu, yaitu tulislah kegiatan yang paling kamu sukai pada hari ini. Tulis juga yang paling sulit kamu lakukan. Tulis pada tempat yang sudah disediakan. Ini kamu gambar ini seperti ini ya. Kamu beri kotak. Nah, di sini kegiatan yang aku sukai. Beberapa kegiatan yang akan kamu sukai. Ada 5 contohnya yang kamu sukai. Kemudian dari kegiatan yang 5 tadi, adakah kesulitannya? Kalau ada kesulitannya, kamu buat kesulitannya di sini. Contoh, dalam kamu mengerjakan latihan, kamu mengalami kesulitan. Membuat latihan, saya mengalami kesulitan. Membuat seperti itu. Apa kesulitannya? Ya, itu. Jadi kegiatan apa yang kamu lakukan, yang kamu sukai, dan bagaimana kesulitannya. Nah, jadi untuk itu ada beberapa tugas yang akan kamu kerjakan nanti ya. Ada beberapa tugas yang akan kamu kerjakan. Nah, nanti Bapak kirim ke video ini slide-slide-nya. Nah, nanti kamu kerjakan seperti apa yang Bapak katakan tadi. Demikian saja dulu pelajaran kita hari ini, yaitu tentang tugas-tugas yang akan kamu kerjakan. Jadi ada beberapa tugas nanti akan kamu kerjakan. Kamu lihat pada slide-slide berikut yang akan Bapak kirimkan. Ada jelas? Demikian saja dulu. Tetap semangat dalam belajar. Indonesia pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.